Mas Daniel ini nama panjangnya adalah Daniel Hafiz Sanjaya, di mana Mas Daniel adalah kelahiran Tulungagung tanggal 5 Agustus tahun 2000. Untuk tempat tinggalnya, Mas Daniel ini bertempat tinggal di Boyolangu, Tulungagung, dan beragama Islam. Untuk hobinya sendiri, Mas Daniel ini memiliki hobi badminton, futsal, dan juga online game. Nah, untuk pendidikannya, sebelum Mas Daniel masuk di Universitas Negeri Malang, sebelumnya Mas Daniel ini bersekolah di SMKN 3 Boyolangu dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Selama kuliah di Universitas Negeri Malang ini, Mas Daniel sudah meraih beberapa penghargaan. Di antaranya yang pertama ada juara 1 LKTI Peringatan Hari Air BBWS Berantas pada tahun 2021. Dan yang kedua yaitu peraih bronze medal ST 2022 di ajang Engineering Science Technology Exhibition di Masa University Malaysia pada tahun 2022. Dan Mas Daniel ini juga memiliki beberapa pengalaman, di antaranya yang pertama pada tahun 2018 Mas Daniel mengikuti praktik kerja lapangan atau PKL BBWS Berantas Kabupaten Tulungagung. Dan pada tahun 2021 kemarin, Mas Daniel mengikuti praktik industri atau PI di Vape Hotel Kabupaten Kediri. Untuk keahliannya sendiri ada beberapa software yang sudah dikuasai oleh Mas Daniel. Di antaranya ada AutoCAD, SketchUp, dan juga Microsoft Office. Untuk teman-teman yang mau menghubungi Mas Daniel, kontaknya sudah ada di CV yang ditampilkan sekarang. Dan mungkin kalau teman-teman butuh apapun ke Mas Daniel, bisa menghubungi langsung ke Mas Daniel. Oke, sesi selanjutnya adalah sesi penyampaian materi, di mana sesi ini langsung dipandu oleh pemateri kita, yaitu Mas Daniel, dan dilaksanakan selama 45 menit. Kepada Mas Daniel, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Muhammad Sandi Fahriza sebagai MC ya. MC atau moderator ini? Sebagai MC, Mas. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi perihal pelatihan AutoCAD pada pagi hari ini. Sebelumnya seperti yang sudah disampaikan oleh MC pada pagi hari ini, nama saya adalah Daniel Hafiz Sanjaya dan sekarang sudah berstudi di D3 Teknik Sipil angkatan 2019 ya. Berarti hari ini tuh semester terakhir. Semoga tahun ini bisa lulus juga. Oke, selanjutnya saya akan membagikan screen saya terkait materi yang akan disampaikan. Oke, apakah sudah tampil untuk presentasinya? Iya, sudah Mas Daniel. Oke. Baik, untuk tema hari ini adalah memahami cara mengoperasikan software AutoCAD untuk menggambar secara profesional sesuai dengan standar dunia kerja. Ini adalah profil saya. Selanjutnya adalah kaidah gambar teknik. Jadi pada AutoCAD itu, jadi definisi AutoCAD itu kan dari computer aided design. Jadi desain yang kita lakukan di komputer atau computerized design gitu ya. Nah, jadi kaidahnya atau standarnya itu dari gambar teknik. Kalau teman-teman udah pernah menempuh gambar manual, kemungkinan ada kan itu mata kuliah gambar manual. Nah, itu kurang lebih sama. Cuma kalau di AutoCAD itu kita cuma memindahkan dari manual ke digital gitu aja. Adapun gambar teknik itu seperti ini definisinya, standar yang ditetapkan untuk mempertegas gambar yang terdiri dari garis-garis dan simbol-simbol sehingga memudahkan untuk memahaminya. Nah, gambar teknik ini harus komunikatif, terus normatif, akurat, terukur, dan efektif. Begitu juga dengan cara kita menggambar di AutoCAD. Di sini ada beberapa software lainnya, yaitu ada AutoCAD, ada ZWCAD, kemudian DraftSight, NanoCAD, BricsCAD, ada CMS, IntelliCAD. Kita pakai yang AutoCAD aja ya, karena yang familiar itu. Oke, selanjutnya ada tools dalam software AutoCAD. Yang paling penting sebenarnya tools ada di AutoCAD itu ada banyak ya. Kalau di sini disebutkan satu-satu itu nggak mungkin. Jadi bagian yang paling penting aja yang pernah yang sering kita gunakan di AutoCAD itu.
Yang pertama itu ada draw toolbar, isinya adalah seperti ini. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada dimension toolbar. Kemudian tools-nya adalah seperti ini. Kemudian ada modify toolbar, kurang lebih seperti ini. Oke. Selanjutnya ada draw toolbar. Di sini ada untuk tool yang pertama ini ada line. Line ini untuk membuat garis lurus saja. Nanti kita bedakan antara, karena di sini ada beberapa garis yang sebenarnya definisinya itu sama, cuma pemakaiannya yang berbeda ya. Kemudian ada construction line. Kalau construction line itu, kalau teman-teman tahu, kita membuat garis panduan atau guideline yang panjang menerus, baik itu horizontal maupun vertikal, atau bentuknya sudut, tergantung kita penggunaannya bagaimana. Kemudian ada polyline, ini yang hampir sama dengan tools line ini. Kemudian ada polygon, membuat banyak segi 5, segi 6, dan seterusnya. Kemudian ada rectangle atau membuat persegi panjang ataupun persegi jejer, apa namanya, busur sangkar ya kalau nggak salah itu namanya. Kemudian ada arc, kita membuat apa namanya, 1/4, 2/4 atau 3/4 lingkaran. Kita menggunakan tools arc ini, ARC ini. Kemudian ada circle, kita membuat lingkaran. Kemudian ada revision cloth, ini jarang dipakai ya. Revision cloth ini sebenarnya kita buat kayak buat penanda bahwa bagian situ ada beberapa masalah atau ingin didetailkan seperti itu. Kemudian ada SP line, SPL kalau di shortcutnya. SP line itu yang ini. Kita SP line itu kita bisa membuat kayak garis yang melengkung-melengkung gitu. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada ellipse atau IL. Ellipse ini lebih ke oval. Jadi kita bisa membuat oval. Biasanya kalau di penggunaan detail itu pada bagian pondasi, bagian batu kosong atau unstamping itu. Biasanya kita menggunakan ellipse ini karena bentuknya oval. Oke, selanjutnya ada ellipse arc. Ini kurang lebih toolsnya kayak yang ARC ini, cuma dia pemotongannya itu di bagian ininya, di bagian ovalnya. Jadi 1/4 oval, 2/4 oval, 3/4 oval, dan seterusnya. Kemudian ada insert block atau kita akan memasukkan blok-blok yang sudah kita buat. Jadi dari semua bentuk kita itu bisa memasukkannya ke dalam blok. Kemudian cara memasukkan ke dalam gambar itu kita bisa insert block ini. Untuk shortcutnya I ini, I. Kemudian ada create block. Create block ini kita membuat blok kemudian masuk ke dalam ini insert block ini. Kemudian ada PO atau point. Jadi kita membuat titik-titik atau guide point untuk membuat apa ya, garis yang sudah ada tandanya gitu, kurang lebih. Kemudian ada hedge. Hedge ini arsiran kalau kita tahu. Jadi arsiran ini ada banyak sekali. Nanti kita akan ulas. Tapi yang kita pakai itu yang sering kita pakai saja. Karena banyak sekali kan itu arsiran jenis arsirannya. Kemudian gradient ini sejenis dengan arsiran, tapi kalau gradient ini lebih berwarna gitu ya. Dia memberikan kesan warna gradasi pada bagian yang kita pilih gitu. Kemudian ada region. Region ini kalau kita pernah membuka AutoCAD itu kita bisa membuat bentuk, tapi bentuknya itu nggak langsung jadi gitu. Kalau kita pernah menggunakan boundary object atau BO itu kurang lebih sama. Jadi region dan BO ini kurang lebih sama. Nanti kita lihat di praktiknya dulu. Kemudian tabel atau kita membuat tab, kita bisa insert tabelnya di sini. Kemudian multiline text. Nah, kemudian multiline text ini juga sama. Shortcutnya mtext atau T itu juga sama. Kemudian ada add selected. Add selected itu kayak kita membuat tambahan kayak add-on gitu. Oke, selanjutnya ada di dimension toolbar yang kita gunakan untuk membuat ukuran atau jarak ya. Yang pertama linear. Linear ini hanya bisa digunakan dimensi horizontal sama vertikal. Dia itu tidak bisa membuat dimensi atau jarak yang miring atau bersudut. Kemudian tools yang kedua ada align. Align ini yang fleksibel, bisa horizontal, bisa vertikal, sama bisa bentuk yang miring atau garis yang miring gitu. Selanjutnya kita bisa menggunakan arc, dimension arc ini. Yang ketiga untuk membuat jarak lengkung. Jadi kita mengetahui seberapa panjang lengkungan tersebut.
Kemudian ada ordinat. Ordinat ini untuk menentukan titik di mana objek tersebut dari titik 0. Kalau kita tahu biasanya di bagian kiri bawah itu ada UCS ya. UCS itu kan untuk menentukan koordinat 0.0-nya. Jadi pusatnya itu di situ. Nah, ordinat atau dior ini digunakan untuk mengetahui jaraknya dari titik yang 0.0 itu. Kemudian ada radius. Radius ini untuk mengetahui jari-jari dari lingkaran. Kemudian ini bukan joget ya, tapi joget ya di GO. Kita bisa mengetahui sama juga radius atau jari-jari dari lingkaran, tetapi lingkarannya tidak berada tepat di yang kita inginkan. Jadi berada di sebelahnya gitu. Nanti kita coba satu-satu. Kemudian ada diameter. Kalau di sini ada DDI, itu untuk mengetahui jarak atau diameter dari lingkaran. Kemudian quick dimension, ini kurang lebih sama dengan linear dan align, cuma ini langsung memilih titik dan titiknya, kita tinggal menarik ke bawah, nanti langsung ketemu berapa jaraknya. Kemudian ada baseline atau DBE, itu untuk mengetahui jarak dari titik pertama kita menentukan dimensinya. Jadi berkelanjutan gitu. Tapi tidak dimulai dari titik kedua, tapi dimulai dari titik pertama kita mengambil dimensi itu. Kemudian ada continue atau DCO, dimension continue, itu baru yang berkelanjutan. Jadi kita mengambil dimensi dan dimensi itu dilanjutkan seterusnya. Jadi 2, 3 dan seterusnya. Di sini ada dimension space, kita juga nggak terlalu menggunakan ini. Kemudian dimension break. Dimension break itu kalau kita tahu kita pas menggunakan multi leader ya, multi leader atau mLead yang kita gunakan buat panah-panah buat notasi-notasi itu. Apabila panahnya itu mengenai dimensi ini, kita bisa menggunakan dimension break untuk memotong. Jadi antara garis mLead-nya atau leadernya dengan garis dimensinya itu tidak bertumpang tindih. Kurang lebih seperti itu. Kemudian tolerance atau TOL, ini juga nggak terlalu kita pakai. Ada dimension center. Dimension center ini untuk mengetahui titik tengah dari lingkaran. Tapi kita bisa menggunakan tool yang lain yang lebih mudah, yaitu namanya, aku lupa ya, ortograf, apa itu? Jadi kayak ada midpoint-nya di bagian tengah itu. Itu lebih mudah daripada kita harus menentukan dimension center ini. Kemudian ada inspeksi atau DIMI ini untuk mengetahui apakah jarak itu benar atau salah. Jadi menginspeksi lah sesuai namanya ini. Jarak yang kita gunakan atau dimensi yang kita gunakan itu apakah sudah sesuai. Misal kita ingin mengukur 100, apakah benar 100 atau itu cuma modifikasi untuk menentukan 100-nya itu. Jadi untuk mengetahui apakah jarak yang dibuat itu benar atau salah. Kemudian ada judge line, ini kurang lebih sama, cuma penempatannya ini di dimensi, kalau ini tadi kan di lingkaran. Kemudian dimension edit, untuk mengedit dimensi, kita itu bisa mengubah jaraknya ya, seperti yang tak katakan tadi pada inspection itu. Makanya dimension edit itu bisa diubah, misal jaraknya ini nggak sampai 100 nih, tapi kita harus menentukan jaraknya ini harus 100. Jadi itu bisa diubah nilainya jadi 100. Jadi jaraknya 100. Padahal jaraknya di situ nggak sampai 100. Kurang lebih gitu. Kemudian ada dimension text edit atau dimtet, ini anunya shortcutnya. Kurang lebih sama juga fungsinya. Kemudian ada dimension update. Ini shortcutnya. Ini untuk merefresh ya. Misal kita ada dimensi yang kita edit di stylenya, itu kan nggak langsung merubah. Ada beberapa yang kita perlu update terlebih dahulu baru berubah. Nah, ini fungsinya dimension update ini. Kemudian yang terakhir ada dimension style. Kita bisa membuat panjang antara offset antara bagian yang kita buat jaraknya. Kemudian ada bagian baseline-nya, kelebihan kalau kita yang ini. Jadi panjangnya kita bisa buat, kemudian ada tandanya juga kita bisa ubah-ubah. Kemudian ukuran-ukurannya juga bisa kita ubah-ubah. Itu tempatnya di dimension style atau di STY.
Kemudian modify, tool modify ini yang sering kali kita gunakan, makanya di sini saya cetak tebal ini ada yang banyak, yang enggak dicetak tebal itu cuma 4 poin dari 18 poin. Yang pertama erase atau I ini untuk shortcutnya, ini untuk menghapus objek atau menghapus garis. Kemudian ada copy atau CO untuk menggandakan garis, menggandakan objek. Kemudian ada mirror untuk membuat duplikat tapi langsung berkebalikan antara objek yang kita inginkan. Kemudian offset ini membuat garis ke dalam ataupun garis keluar. Jaraknya itu juga bisa diatur. Kemudian ada array. Array ini kurang lebih kayak copy, tapi dia langsung terstruktur berapa jumlahnya, berapa jumlah ke kanan, berapa jumlah ke kiri, jumlah ke atas dan ke bawah. Kurang lebih seperti ini, seperti itu. Kemudian ada move. Move ini gunanya untuk mengubah tempatnya atau menggerakkan objeknya. Kemudian ada rotate, RO, ini untuk merotasi objeknya. Kemudian ada scale atau SC, itu untuk mengubah skala objeknya. Ada stretch, stretch ini untuk memperpanjang atau memperpendek objek maupun garis yang kita akan pendekkan atau panjangkan. Kemudian ada trim, trim ini sejenis untuk memotong garis. Kalau di sini shortcutnya TR. Kemudian ada extend, extend ini lebih ke memperpanjang garisnya. Kemudian ada break add point atau di sini break add itu untuk memotong garis juga. Tapi garisnya itu lebih ke yang 2 dimensi atau bentuk ruang. Jadi langsung persegi kita potong itu bisa. Kemudian ada break, break ini kita memotong dengan 2 titik. Jadi di antara 2 titik itu yang akan hilang. Kemudian ada join, join untuk menggabungkan garis-garis yang berpisah. Kemudian ada chamfer, chamfer ini kurang lebih sama dengan fillet untuk membuat sudut bagian sudut-sudut dari segi yang kita buat itu. Kalau yang fillet ini bukan sudut tapi kayak lengkungannya, jadi nggak bersudut gitu, bagian sudut-sudutnya. Gimana tuh? Kurang lebih seperti itulah. Kemudian ada blend curve. Blend curve ini untuk membuat lengkung juga. Tapi kalau lengkung yang tadi itu kan draw. Kalau yang ini tuh kita bisa menentukan titik-titiknya. Kemudian kita buat lengkungannya. Jadi pas di tengah-tengah. Nggak dari awal kita buat. Kemudian yang terakhir itu explode atau X ini untuk memecah objek. Misal kita buat persegi gitu. Nanti ketika kita explode itu langsung membentuk 4 garis terpisah, kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya ada standar grafis. Standar grafis ini ada beberapa poin. Yang pertama ada kop gambar. Standar grafis ini harus ada ya di gambar. Jadi tidak bisa kita tinggalkan karena ini kaidah gambar atau gambar tekniknya. Kemudian ada judul dan skala, orientasi gambar. Orientasi gambar ini kompasnya atau kita arahnya kalau kita lihat di gambar itu. Kemudian ada ketebalan garis, tebal tipisnya garis itu menentukan juga. Tapi mostly atau kebanyakan dari gambar-gambar itu rata-rata malah nggak terlalu diperhatikan ya. Yang pasti ada garisnya aja nanti langsung paham gitu. Tapi seharusnya itu ada ketebalan garisnya berapa-berapanya gitu. Kemudian ada jenis garis, kemudian ada leader, kemudian ada garis potong, ada garis dimensi, lalu ada teks, ada dimensi sama legenda, dan yang terakhir ukuran kertas sesuai dengan gambar teknik atau dengan standarnya. Oke, selanjutnya ada elemen-elemen apa aja sih yang ada di kop gambar itu. Jadi yang pertama ada logo instansi. Ini saya ambil contohnya logo immersif ya. Kemudian ada logo, ada pengesahan. Jadi di dalamnya itu ada kolom pengesahan. Kemudian skala gambar, ada nama proyek atau nama kegiatan, kemudian penanggung jawab, ada kode gambar, ada jenis gambar, tenaga ahli, nomor lembar, keterangan proyek, judul gambar, jumlah halaman, dan persetujuan. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Nah, tapi pada kolom persetujuan dan pengesahan itu bentuknya fleksibel, dia nggak baku. Nggak harus pada kop gambar itu harus ada persetujuan pengesahan. Melainkan persetujuan dan pengesahan ini bisa kita ganti pada bagian cover dari dokumen tender. Jadi kita bisa tempatkan persetujuan dan pengesahan itu di bagian depan.
nggak mengikut pada bagian kop gambar ini. Jadi untuk persetujuan dan pengesahan ini itu nggak harus dicantumkan di kop gambarnya, kurang lebih gitu. Yang pasti itu ada logo instansi, kemudian skala gambar, nama proyek atau kegiatan, penanggung jawab, kode gambar, jenis gambar, tenaga ahli, nomor lembar, keterangan proyek, judul gambar, jumlah halaman. Dan 2 poin ini nggak terlalu bagus. Jadi mau ditampilkan atau enggak itu silahkan. Yang pasti kalau di kop gambar nggak ada, di covernya atau di bagian awal dokumennya itu harus ada persetujuan dan pengesahan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada judul dan skala. Oke, judul dan skala ini selain terletak pada kop gambar ya juga terletak pada area gambar di kertas. Tepatnya bagian bawah kanan atau bawah kiri dari gambar. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ada yang pertama gini, yang kedua gini, dan yang ketiga gini. Dan itu nggak harus bentuknya seperti ini. Kalian bisa kreasikan bagaimana bentuknya. Yang penting enak dilihat dan komunikatif dan informatif. Jadi apa yang ada di gambar itu bisa kita baca dan kita pahami bagaimananya. Selanjutnya ada orientasi gambar. Jadi definisinya ada seperti ini, informasi berbentuk arah mata angin yang menunjukkan arah bangunan dan ruangan yang ada di dalamnya. Umumnya orientasi yang digunakan adalah arah utara, berada di atas. Jika pada kenyataannya tidak, maka harus ada simbol yang mengindikasikan letak arah utara yang sebenarnya. Jadi yang pertama itu arah utara ada di atas. Jadi bangunannya itu ngikut bagaimana arah utara ada di atas. Dan yang kedua itu kita mengikuti bangunan. Misal bangunannya miring, yang kita iringkan itu bukan bangunannya kita buat lurus, kemudian arah utaranya kita tentukan di mana. Kan kalau misal tempatnya itu nggak sesuai dengan arahnya ya, misal utaranya itu agak condong ke kanan dikit. Nah, biar gambarnya enak dilihat itu kan harus gambarnya kita luruskan dulu, baru kita buat orientasi gambarnya agak miring ke kanan juga. Jadi kurang lebih begini. Jadi gambarnya lurus, kemudian arah utaranya ke sana. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau yang paling enak itu ya bangunannya lurus, kemudian arahnya juga lurus. Itu nggak masalah juga sih. Oke, selanjutnya ada ketebalan garis. Kemudian ketebalan garis ini ada beberapa. Mungkin nanti yang kita gunakan yang paling tebal itu kurang lebih 0,35 mm. Jadi kita nggak gunakan sampai 1,4 ini. Ini untuk skala perbandingannya ada apabila kita menggunakan skala 1:1 itu ketebalan garisnya itu 1,4, kemudian 0,7 dan 0,5 dan seterusnya sampai skala 1:200. Dan garisnya ini ada garis menerus, garis putus-putus, titik dan garis titik-titik. Penggunaannya kurang lebih seperti ini. Nanti jenis garisnya itu juga ada di AutoCAD dan banyak sekali macamnya. Nanti penggunaannya juga kita sesuaikan bagaimananya. Ini untuk jenis garisnya. Jadi jenis garis itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama continuous, garis menerus, dan kedua itu dash atau hidden. Kalau di sini tuh namanya hidden, garis putus-putus. Kemudian ada dash dot atau garis strip titik, itu juga bisa digunakan. Kalau biasanya itu kita gunakan garis strip titik itu untuk penggunaan potongan. Jadi potongan A, potongan B, potongan memanjang, potongan melintang. Kurang lebih seperti itu. Kemudian jenis garisnya adalah seperti ini kurang lebih. Penggunaannya juga seperti ini. Kemudian ada di interface-nya atau tampak mukanya kita itu ada seperti ini di bagian aplikasinya nanti di dalam aplikasi untuk menentukan garis-garisnya. Nanti kita juga setting-setting untuk jenis garisnya. Kemudian ada leader. Leader ini untuk membuat notasi yang misal kita membutuhkan deskripsi khusus terkait dengan notasi tersebut. Jadi kita gunakan leadernya. Cuma penggunaan leader ini juga harus kita gunakan secara benar, nggak asal-asalan gitu. Contohnya seperti ini, yang bagian kiri itu contoh yang benar, dan yang bagian kanan itu contoh yang salah. Salahnya gimana? Penggunaan leadernya ini cross the line gitu, jadi berpotongan dengan garis yang lainnya, dan ini tuh udah informatif banget gitu, jadinya malah buyar gitu. Ini garisnya ke sini, ini garisnya ke sini, ini mana yang benar gitu, kurang lebih. Kalau yang bagian kiri itu
Itu yang benar. Jadi ada pembedanya. Garis yang ini menentukan notasi yang ini. Garis yang ini juga menentukan notasi yang ini. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada garis potong. Garis potong ini bermacam-macam. Ada dua jenis. Yang pertama garis potong untuk membuat detail. Kurang lebih seperti ini. Garisnya strip titik. Ada juga garis potong yang digunakan supaya objeknya panjang nih. Supaya muat atau masuk ke dalam gambar itu bagaimana? Nah, caranya dipotong seperti ini. Kita pendekkan, kemudian kita beri dimensi bahwa panjang tersebut itu sebenarnya panjangnya sekian. Misal 6 meter. 6 meter kalau digambar misalnya kelebihan nih udah kita skala, akhirnya kita potong supaya bisa masuk. Kemudian kita beri dimensinya supaya kita tahu bahwa panjangnya sebenarnya itu adalah 6 meter, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada garis dimensi. Nah, garis dimensi itu kalau kita gambar manual sebenarnya ada kekeliruannya itu ada di konsistensi penggunaan ini tandanya. Yang pertama tandanya ke sini, ke kanan, kemudian ke kanan, dan yang ini ke kiri. Itu kalau gambar manual sering terjadi tuh. Tapi kalau gambar digital atau kita menggunakan AutoCAD, sebenarnya itu sudah otomatis. Jadi nggak perlu susah-susah mengatur kanan kirinya. Nanti kita buat otomatis dia langsung ke settingan defaultnya langsung mengambil seperti ini, gambar yang seperti ini. Jadi satu arah konsisten gitu. Oke, selanjutnya ada teks. Teksnya ini juga kita tentukan nanti kita menggunakan apa saja teksnya yang dapat kita lihat dengan jelas, dapat kita baca dengan jelas juga. Untuk ukurannya seperti ini kurang lebih. Dan pembagian teksnya ini sebenarnya itu tergantung dari skala gambar. Misal kita menggunakan skala gambar 1:1 itu teksnya ukuran berapa sih? Nah, ukuran teksnya itu ada 1,8, 2, terus kemudian ada 2, ini ketinggiannya ya. Sampai yang paling besar itu 7. Kemudian sampai 1:500 itu ukuran berapa sih? Nah, ukurannya kurang lebih seperti ini. Tapi nanti kita sesuaikan di AutoCAD nanti ya untuk ukurannya. Karena ukurannya itu tidak bisa kita tentukan secara pasti kalau di AutoCAD itu karena yang pertama kita harus menentukan ukurannya itu kita menggunakan satuan senti atau menggunakan satuan mili. Jadi lebih ke fleksibel sih ukurannya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada dimensi. Dimensi ini kita untuk membuat ukuran atau membuat jarak. Kurang lebih definisinya adalah seperti ini. Informasi yang memberisikan ukuran panjang, lebar, tinggi, ketebalan, kemiringan, dan atau diameter pada suatu objek gambar. Dan penempatannya kurang lebih seperti ini. Kemudian legenda, kumpulan informasi yang menunjukkan nama bangunan dan fitur tapak yang penting dalam gambar yang umumnya terdiri dari suatu simbol dan teks. Nah, legenda ini letaknya pada bagian kanan bawah atau bagian kiri bawah dari area gambar. Jadi letaknya kalau nggak di sini itu pasti di sini, nggak mungkin di atas sini. Rata-rata di sini sih, di bagian kanan gambar. Kemudian isi legenda itu apa saja sih? Isinya itu kurang lebih spek atau spesifikasi dari yang ada di gambar. Misal kayak lampu itu lampunya kita gunakan lampu apa? Misal LED 12 watt, kemudian keran airnya merek apa, wastafelnya merek apa, kloset duduk atau kloset jongkoknya itu merek apa, kurang lebih seperti itu. Seperti ini. Jadi langsung mendetail ke spesifikasinya atau speknya. Kemudian ada ukuran kertas. Ukuran kertas ini kita gunakan rata-rata kita gunakan A3 untuk ukuran karena A3 itu yang bisa kita jangkau ya. Dan kita ngeprintnya enak, ada yang print A3 juga. Kalau A2 sama A1 itu kan udah bukan ini juga enggak proyeknya juga bukan besar juga. Jadi kalau misal proyeknya besar ya A1 atau sampai A0 gitu. Tapi kita gunakan yang A3 nanti, kurang lebih seperti itu. Untuk pembagiannya untuk A3 itu seperti apa, A2, A1, A4 itu kurang lebih seperti ini. Ukurannya juga seperti ini.